Oke, sesuai janji saya sudah melihat pertandingannya PSM dengan Persikabo Bogor yang baru saja selesai, di mana Persikabo Bogor berhasil mendapatkan 3 poin melalui gol dari Rian Kurnia melalui titik putih ya. Jadi di sini yang saya ingin bahas adalah sesuai dari preview kemarin dulu. Preview kemarin saya ingin melihat Persikabo Bogor ini di bawah dari Coach Jajang sebenarnya strateginya ini seperti apa ya? Karena kemarin lawan Persik Kediri saya tidak melihat strategi dari Coach Jajang yang begitu nyata, yang benar-benar membuat sistem permainan Persikabo Bogor terlihat jelas lah. Dan untuk PSM Makassar di preview kemarin saya mengatakan bahwa PSM Makassar lebih baik, lebih bagus gitu ya untuk membangun serangan melewati pemain tengah dibandingkan pemain sayap karena bola possession lebih bisa dipertahankan jika pemain PSM Makassar melalui serangannya itu melalui pemain tengah dibandingkan pemain sayap. Jadi di pertandingan kali ini di babak pertama untuk kedua tim boleh dibilang tidak memiliki peluang gol yang cukup tinggi. Semuanya peluang-peluangnya ini masih setengah-setengah. Maksudnya nggak terlalu berbahaya banget lah untuk penjaga gawang dari kedua tim. Masih setengah-setengah lah, intinya seperti itu. Jadi yang saya lihat di babak pertama bahkan sampai akhir pertandingan babak kedua ya, karena di pertandingan kali ini saya melihat bahwa PSM Makassar sebenarnya kalau saya lihat ini lebih baik dibandingkan lawan Arema kemarin. Kenapa? Karena di sini sebenarnya Persikabo Bogor nggak memberikan high pressing kepada pemain PSM Makassar. Beda dengan lawan Arema kemarin. Pemain Arema ini memberikan high pressing sampai ke depan ya. Kalau lawan Persikabo ini, PSM Makassar sebenarnya lebih dikasih ruang di lini belakangnya. Karena pertahanan Persikabo Bogor ini lebih ke setengah lapangan ke belakang. Tapi yang saya sayangkan, PSM Makassar terlalu buru-buru untuk membangun serangan. Karena di sini yang saya lihat ketika Pluim dijadikan sebagai pemain depan dengan Everton, artinya pemain tengahnya ini kan memakai formasi 4-4-2 lah boleh saya katakan. Jadi berapa kali pemain PSM Makassar terburu-buru membangun serangan, jadi bolanya ini selalu kandas di setengah lapangannya Persikabo. Tapi seringkali di babak kedua ketika bola sampai kepada Pluim atau Everton memang sedikit berbahaya ya ketika Pluim atau Everton memegang bola. Tapi sebenarnya juga nggak terjadi peluang yang cukup berbahaya untuk gawang dari Persikabo. Jadi yang saya lihat di sini kreativitas dari para pemain seperti Everton, Pluim, terutama Pluim justru sebenarnya nggak terlihat ketika Pluim bermain di depan karena dia hanya menunggu bola, ya menunggu bola dan berapa kali melakukan gerakan putar balik badan gitu ya mengontrol bola, tapi sudah dilanggar dulu. Berapa kali langsung diberikan pressing 2-3 pemain oleh Persikabo Bogor ketika Pluim membawa bola. Jadi yang saya lihat lebih bagusnya Pluim tetap dijadikan sebagai pemain tengah dengan M. Arfan karena penampilan M. Arfan juga di sini nggak terlihat bagus seperti lawan Arema kemarin. Karena mungkin Pluim dijadikan lebih ke depan ya dibandingkan lawan Arema kemarin yang boleh dibilang sejajar dengan M. Arfan. Ya, jadi untuk Persikabo Bogor sekarang dari babak pertama sampai babak kedua, jujur saya nggak melihat strategi yang jelas dari Coach Jajang. Karena boleh saya katakan dari menit awal hingga akhir, cara permainan Persikabo Bogor ini seperti monoton. Bermain bola-bola tinggi dan passing-passing pendeknya juga nggak pernah berhasil. Apalagi passing-passing tingginya yang tadi saya katakan nggak pernah berhasil kepada pemainnya Persikabo. Kontrol bolanya juga saya lihat masih sangat kurang baik lah dari para pemain Persikabo. Bola-bola pendeknya juga ya berapa kali kena, paling berapa sentuhan sudah kena lagi. Jadi seperti nggak ada identitas atau karakteristik dari cara permainan Persikabo Bogor di pertandingan kali ini. Saya nggak berbicara masalah kemenangan atau kekalahan ya di pertandingan kali ini, tapi saya hanya ingin menganalisa dari cara permainannya. Dan seperti di preview kemarin, di sini juga tampak jelas bahwa memang Rian Kurnia paling banyak berkontribusi dengan Manahati dan juga Roni Sugeng. Tapi sayangnya Gustavo jarang sekali mendapatkan support. Berapa kali diberikan umpan-umpan yang menuju kepada Gustavo, kalau nggak bolanya kejauhan, sudah kena dulu oleh pemain PSM Makassar.
Jadi kesannya juga kedua tim membangun serangannya seperti kesannya ini buru-buru kalau yang saya lihat. Apalagi Persikabo Bogor yang nggak sabar memainkan bola possession dulu atau menahan bola dulu. Tapi begitu dapat bola langsung passing jauh. Dan passing jauhnya itu semuanya nggak berbuahkan hasil. Jadi di babak pertama dan babak kedua memang peluang yang paling banyak tercipta itu dari PSM Makassar. Walaupun peluangnya itu pun nggak terlalu berbahaya juga atau minimal menggetarkan gawang dari Persikabo. Tapi Persikabo pun jujur saya nggak melihat peluang yang sangat minimal, peluang setengah peluang ini nggak terlihat sama sekali. Karena bola sampai seperempat lapangan pertahanan PSM sudah kena dulu. Terutama Rian Kurnia yang seringkali mundur ya sampai ke belakang, tapi ketika mendapatkan bola, membawa bola terlalu lama, sudah langsung ditutup oleh pemain PSM Makassar. Jadi aliran bola Persikabo Bogor sebenarnya juga nggak terlihat di pertandingan kali ini karena lebih banyak memainkan passing-passing long ball. Dan Gustavo di pertandingan kali ini kembali lagi terlihat karena kurangnya support, ya dia melakukan skill individu sendiri, membawa bola sendiri, hingga proses terciptanya penalti itu karena Gustavo melakukan skill individu sendiri, membawa bola sendiri dari seperempat lapangan pertahanan PSM hingga ke area kotak penaltinya. Ya, jadi ini terlihat jelas bahwa Gustavo tidak ada yang mensupport. Kalau Everton di pertandingan kali ini masih mending, berapa kali diberikan support oleh Jakob Sahuri atau Pluim atau M. Arfan sebelum diganti. Ini memang terlihat, tapi kreativitas dari pemain PSM Makassar juga nggak terlihat dengan Persikabo Bogor. Ya, jadi peluang-peluang yang tercipta untuk kedua tim ini rata-rata melalui set play bola mati, entah dari corner, dari bola mati. Kalau untuk set play bola hidup yang tercatat oleh saya yang paling berbahaya itu hanya ketika Pluim hampir mencetak gol sebelum bolanya berhasil dimentakkan oleh pertahanan Persikabo. Itu saya kira peluang yang paling berbahaya di pertandingan kali ini. Karena saya nggak melihat peluang dari Persikabo Bogor yang lebih berbahaya dan PSM Makassar selain Pluim itu. Ya, jadi boleh dikatakan pertandingan kali ini jujur saya kurang bisa menikmati karena kedua tim bermainnya masih sering kehilangan bola dan membangun serangannya juga belum terlalu rapi, belum terlihat strategi yang berjalan lah, sistem yang berjalan. Tapi sebenarnya kalau PSM memang sudah terlihat lebih baik lah, sistemnya ini sudah terlihat lebih baik. Hanya saja mungkin menurut saya Pluim lebih bagusnya lebih bermain mundur lagi, jangan ditaruh depan sebagai striker atau second striker. Lebih bagusnya di belakang dengan M. Arfan sebagai pemain tengah yang mengatur serangan. Ya, ini menurut saya sistemnya mungkin lebih bisa berjalan lebih baik. Tapi untuk Persikabo Bogor di dua pertandingan lawan Persik dan PSM, saya nggak melihat permainan yang bagus, strategi yang jelas dilakukan oleh Coach Jajang, karena cara permainan dari Persikabo Bogor sangat monoton di pertandingan kali ini dan kemarin juga sangat terlihat jelas. Ya, jadi di sini bukan masalah pemainnya Persikabo banyak yang baru atau seperti Dimas Derajat dipanggil ke timnas, bukan. Tapi yang saya lihat di sini sistemnya, minimal sistemnya jalan dulu baru bisa terlihat. Karena semua nggak bisa disalahkan kepada para pemain. Ini masih tetap kepada sistem dulu. Sistemnya ini berjalan apa enggak? Jika berjalan baru kita melihat pemainnya ini bisa nggak menjalankan strategi dari pelatih. Tapi kalau dari Persikabo Bogor sangat terlihat tidak ada strategi yang menurut saya ya, pandangan saya belum ada strategi yang jelas yang dilakukan oleh Coach Jajang. Yang saya lihat kesimpulannya lebih bermain monoton tanpa ada sistem yang jelas. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan untuk pertandingan PSM Makassar dengan Persikabo Bogor, di mana Persikabo Bogor berhasil mendapatkan 3 poin, selamat. Dan untuk PSM Makassar tetap semangat, walaupun boleh saya katakan sebenarnya PSM Makassar yang lebih banyak peluang, tapi memang belum ada yang terciptanya gol ya. Dan Persikabo Bogor langsung memberikan satu serangan dan itu langsung berbuah menjadi penalti. Ya, jadi overall pertandingan kedua memang lebih seimbang lah, berjalannya lebih seimbang karena tidak ada peluang yang berbahaya banget untuk kedua tim di pertandingan kali ini. Jadi semoga harapan saya di pertandingan berikutnya PSM Makassar dan Persikabo Bogor bisa memberikan permainan yang murni karena sistem atau strategi dari kedua pelatihnya, baik dari Coach Tavares dan Coach Jajang.
Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview untuk pertandingan PSM Makassar dengan Persik Kediri dan Persikabo Bogor dengan Arema Malang ya. See you.